Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriani, NIM 2018 143235, kelas 5F, Prodi PGSD, dosen pengampu trainee. Di sini saya akan membuat video presentasi PPT saya yang berjudul Daerah Muara Enim. Nah, di PPT itu ada gambar tentang logo Muara Enim. Di bawahnya itu Serasan Sekundang. Nah, di sini ada gapura yang Muara Enim. Di sini ada ceritanya, yaitu pada awal terbentuknya Kabupaten Muara Enim masih bernama Kabupaten Lematang Ilir, Ogan Tengah atau Liot. Terbentuknya Kabupaten Muara Enim berawal dari sejarah yang dilakukan oleh Panitia 9 sebagai realisasi suara keputusan Bupati Daerah Kabupaten Lematang Ilir, Ogan Tengah, tanggal 26 November 1946. Hasil karya panitia tersebut disimpulkan dalam bentuk kertas yang terdiri dari 10 bab dengan judul Naskah Hari Jadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah dan Ogan Tengah pada tanggal 14 Juni 1972. Nah, di situ kalian bisa membacanya ya. Yang selanjutnya yaitu di sini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu lingkungan alam. Di lingkungan alam, wisata alam dan wisata sejarah. Yang pertama yaitu Candi Bumi Ayu sebagai pusat perkembangan Kerajaan Sriwijaya. Sumatera Selatan memiliki banyak peninggalan bersejarah termasuk Candi Bumi Ayu yang terdiri dari 11 buah candi yang di dalamnya terdapat beberapa arca, di antaranya Arca Siswa Mahguru dan Arca Argaya, dan berdiri di area seluas 76 hektar. Yang selanjutnya yaitu ada Air Terjun Bedegung. Air Terjun Bedegung merupakan salah satu tempat wisata andalan dari Muara Enim, tepatnya berada di Kecamatan Tanjung Agung. Masyarakat sekitar yang menyebut air terjun ini dengan sebuah curup tenang. Bedegung ini memiliki panorama yang sangat eksotis. Yang selanjutnya yaitu ada Danau Kibekan. Danau Kibekan asal mula dari Danau Kibekan ini berdasarkan cerita yang turun-temurun diterima oleh penduduk desa, yaitu berasal dari kuatnya ikatan gotong royong yang menjadi ciri khas dan budaya masyarakat desa kebanyakan. Terus yang selanjutnya yaitu ada Taman Adipura. Taman ini dibangun pada tahun 2014 oleh Bupati Muara Enim, yaitu Insinyur Haji Muzakir Salsohar, sebagai bentuk dedikasi terhadap masyarakat kota Muara Enim yang telah berhasil mempertahankan Piala Adipura ke-11 kalinya sebagai kota yang bersih dan teduh se-Indonesia. Nah, selanjutnya ada tempat wisata yaitu Danau Suji. Menurut cerita warga Lembak, danau ini dinamakan Suji lantaran jenderal ternama negara Sakura bernama Suji yang pernah tinggal menetap di daerah ini. Selain itu, di pinggiran danau ini terdapat gazebo yang memang disediakan untuk tempat bersantai para wisata, dan di sana juga banyak tempat untuk sport berfoto. Nah, terus materi kedua yaitu tentang pemberdayaan dan konservasi. Di sini kita akan bahas terlebih dahulu tentang pembudidayaan ikan air tawar. Pada tahun 2019, produk perikanan budidaya Kabupaten Muara Enim sebesar 7.351 ton, produksi perikanan tangkap sebesar 3.305 ton, dan untuk produk olahan ikan sebesar 742 ton. Kabupaten Muara Enim menyimpan potensi dan pengembangan budidaya ikan. Nah, ya ikan. Selanjutnya yaitu tentang pertambangan batu bara PTBA. Pada periode tahun 1923 hingga 1940, tambangan air layah mulai menggunakan metode penambangan bawah tanah, dan pada periode tersebut mulai dilakukan produksi untuk kepentingan komersial, tepatnya sejak tahun 1938. Seiring dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di tanah air, para karyawan Indonesia kemudian berjuang menuntut perubahan status tambang menjadi pertambangan nasional. Nah, yang selanjutnya itu tentang lingkungan sosial. Yang pertama itu ada ekonomi. Di ekonomi ini pengelolaan bubuk kopi. Bubuk kopi atau kopi Semendo. Semendo merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Lokasinya yang berada di dataran tinggi Bukit Barisan menjadikannya terkenal sebagai sentra perkebunan kopi. Jenis kopi yang ditanam di wilayah ini sebagian besar masuk pada kategori Robusta.
Yang selanjutnya yaitu kuliner khas daerah. Kuliner yang pertama yaitu tempoyak. Tempoyak adalah salah satu makanan khas Muara Enim. Makanan ini merupakan hasil fermentasi dari buah durian. Awal mula tujuan pembuatan tempoyak ini agar durian dapat bertahan lebih lama. Yang selanjutnya itu ada pepes tempoyak. Pepes tempoyak khas Muara Enim, makanan yang terbuat dari perpaduan ikan dan tempoyak yang memiliki rasa yang lezat dan kandungan gizi yang tinggi. Cara membuatnya cukup mudah. Ikan dilumuri dengan tempoyak dan bumbu halus, kemudian diamkan kurang lebih 1 jam agar bumbu meresap. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bekasam atau pekasam. Makanan ini merupakan hasil fermentasi campuran ikan air tawar dan nasi. Pengelolaan yang cukup simpel dengan menambahkan garam pada campuran ikan dan nasi lalu disimpan dalam wadah tertutup selama kurang lebih 1 minggu untuk menikmati bekasam tersebut. Kemudian disajikan dengan nasi hangat. Bekasam mengandung asam yang laktat yang baik untuk sistem pencernaan, dapat mengendalikan tingkat serum kolesterol dalam darah. Dan itulah hasil materi pemaparan dari PPT saya yang berjudul tentang daerah Kabupaten Muara Enim. Apabila ada salah kata kepada kalian saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.